السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai nama. Jadi Allah itu memiliki nama. Salah satu nama Allah disebut dalam pembukaan ini. Kita akan masih mukadimah ini ya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama, yang satu merupakan kekhususan Allah untuk sifat, yang satu selain Allah ada. Ya. Apa? Ar-Rahman. Adakah selain Allah yang memiliki sifat Rahman? Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Adapun Ar-Rahim, adakah selain Allah yang memiliki sifat Ar-Rahim? Jawabnya ada. Siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Ada Ar-Rahim di sini. Apakah yang dimaksud di sini Allah? Bukan. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi itu, sifat Nabi itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satu sifat Nabi, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Salah satu sifat Nabi ini, sifat Nabi ada berapa? Banyak ya. Bohong kalau mensifati Nabi cuma 4. Sering kita dengar ya, sifat Nabi. Kalau sifat Allah dibatasi berapa? Yang sering kita dengar 20. Ini apa istilahnya, korupsi banyak. Korupsi banyak. Sifat Allah itu ada ratusan, dikorupsi jadi cuma 20. 20 ini nggak ada yang salah, semuanya benar ya. Yang salah kenapa membatasi cuma 20? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi dan seterusnya. Nggak ada yang salah. Emang Allah itu wujud, Allah itu kidam, Allah itu baqa dan seterusnya. Yang salah membatasi kenapa cuma 20. Mungkin antum pernah dengar ya, sifat 20 itu ada Ar-Rahmannya enggak? Enggak ada. Ar-Rahim ada? Enggak ada. Ghirah, cemburu ada? Enggak ada. Malu? Enggak ada. Emang itu bukan sifat Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, emang itu bukan sifat Allah? Nah, di sifat 20 itu enggak ada. Aneh ini. Karena yang diajarkan kepada kaum muslimin di negeri kita ini memang bukan ahlu sunnah. Ini kullabiyah, ke bawahnya Asy'ariyah. Sebetulnya nggak tepat. Kalau disebut Asy'ariyah itu kurang tepat gitu. Yang tepat itu disebut kullabiyah, lebih tepat kullabiyah gitu. Disebut Asy'ariyah itu kurang tepat, karena Abu Hasan Asy'ari itu berlepas diri. Abu Hasan Asy'ari kan, ini agak panjang ceritanya ya. Abu Hasan Asy'ari itu
dalam kehidupan ilmiah beliau mengalami 3 fase, 3 waktu. Fase pertama, beliau Mu'tazilah, diasuh oleh ayah tiri beliau Abu Ali Al-Jubba'i yang nikah dengan ibu beliau, berarti ayah tiri ya. Nah, Abu Ali Al-Jubba'i ini tokoh Mu'tazilah, selama 40 tahun diasuh oleh ayahnya itu. Nah, satu ketika beliau sadar. Kesadaran beliau diawali oleh kelancangan ayah tirinya itu, Al-Jubba'i itu. Dalam satu pelajarannya, muhadarahnya, Abu Ali Al-Jubba'i itu mengatakan yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza. Wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah memasukkan para nabi, para rasul ke dalam surga, wajib bagi Allah memasukkan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab ke neraka, wajib bagi Allah begini, haram bagi Allah begini. Abu Hasan Asy'ari, ya tentu ini karena hidayah ya, dari ucapan ini berpikir, seorang manusia kok berani-beraninya mewajibkan sesuatu kepada Allah? Kalau Allah sendiri yang mewajibkan kepada dirinya, nggak masalah. Aku haramkan atas diriku kezaliman, kan ada ya, mengharamkan terhadap dirinya sendiri. Ini seorang manusia, hamba, budak, tiba-tiba berani mewajibkan sesuatu kepada Allah. Disitulah beliau berpikir sebagai murid ya. Akhirnya, kalau istilah kita, nggak mau datang lagi, nggak mau berguru lagi, nggak mau ngaji lagi gitu. Maka merenunglah beliau, kalau dia kan berilmu ya, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, merenung, akhirnya sampai kepada satu kesimpulan bahwa aku harus meninggalkan keyakinan-keyakinan Mu'tazilah itu. Keyakinan Mu'tazilah diantaranya takdir bukan ciptaan Allah tapi ciptaan manusia. Pelaku dosa besar itu kafir. Orang yang melakukan dosa besar, berzina misalnya, minum khamar misalnya, berjudi misalnya, apalagi nggak sholat ya, kafir, nggak ada ampun, kekal di neraka selama-lamanya. Beliau buang semua keyakinan-keyakinan sesat Mu'tazilah. Apakah beliau langsung tobat ke manhaj salaf ahlu sunnah? Tidak, tapi mampir dulu, bertemu dengan Muhammad bin Kullab. Muhammad bin Kullab ini sangat terkenal antipati dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ke kanan, dia ke kiri. Kalau Mu'tazilah ke barat, dia ke timur. Kalau Mu'tazilah ke selatan, dia ke utara. Tapi bukan ahlu sunnah ya. Orang yang antipati terhadap sebuah kesesatan belum tentu ahlu sunnah, belum tentu dia berada dalam kebenaran. Nah, ini kaidah nih. Kan ada orang yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, apa namanya? Syiah, Rafidah. Nah, ada yang anti kepada Syiah, tapi dia bukan ahlu sunnah, tapi dia tidak berada dalam kebenaran ya. Apa? Nasibah, nawasib itu apa? Antipati kepada Ali. Kan dua-duanya salah, dua-duanya salah. Antipati tapi dua-duanya salah. Nah, ahlu sunnah itu di tengah gitu ya. Sebagaimana Islam itu di tengah. Islam itu disebut ummatan wasata, umat pertengahan, berada di tengah antara Yahudi yang berilmu tapi tidak mengamalkan, dan antara Nasrani beramal tapi tanpa ilmu. Islam berada di tengah antara Yahudi dan Nasrani, berilmu dan diamalkan.
berilmu, beramal. Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Ilmunya untuk apa istilah kita? Koleksi saja. Koleksi ilmu. Dan bangga, tahu ini, tahu itu. Tapi tidak diamalkan. Pengamalan yang paling sederhana, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak mau. Boro-boro salat, saum, cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, enggak mau. Padahal dia tahu Rasulullah Muhammad SAW berada dalam kebenaran, mereka tahu. Yahudi ini tahu. Sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Bagaimana perangai Nabi, bagaimana sifat Nabi, bahkan bagaimana sifat tidur Nabi ada di kitab mereka. Mereka tahu. Itulah Yahudi. Berilmu, tahu, tapi tidak diamalkan. Nah, Nasrani sebaliknya. Beramal, kebaktian, ini, itu. Tapi tanpa ilmu sama sekali. Nah, begitu pula Kullabiyah ini, Muhammad bin Kullab ini. Pengikutnya sering disebut sebagai Kullabiyah. Muhammad bin Kullab ini antipati terhadap Mu'tazilah. Tapi sekali lagi, mereka bukan Ahlus Sunnah. Nah, disitulah Abu Hasan Al-Asy'ari mampir. Ya, waktu itu beliau mengira inilah yang benar. Nah, beberapa tahun kemudian beliau rujuk ke manhaj salaf, mengikuti Imam Ahmad. Dalam kitabnya beliau menulis, aku rujuk dengan manhaj dan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan ada saksi, kitab kecil beliau, Al-Ibana fi Usulid Diyanah, dan Maqalatul Islamiyyin, ada 3 atau 4 kitab, ya. Tapi tidak lama beliau wafat. Jadi tidak banyak yang tahu kalau beliau itu bertaubat. Nah, yang masuk ke negeri kita itu dari beliau itu yang fase kedua, bukan fase terakhir, ya. Maka jadilah ada istilah Asy'ariyah, ya. Padahal lebih tepatnya apa tadi? Kullabiyah, karena yang beliau ambil itu dari Muhammad bin Kullab. Jadilah sifat 20. Termasuk yang sedang kita bahas ini, sifat Nabi, sifat Rasul. Mereka bilang ada berapa? Cuman ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya, cuman itu doang. Ya tentu 4 ini nggak ada yang salah, sama dengan 20 tadi. Bahwa beliau siddiq benar pasti, beliau amanah pasti, beliau tabligh menyampaikan semua yang datang dari Allah pasti, beliau cerdas betul, ya. Tapi beliau pemalu, beliau pemberani, apa ini bukan sifat? Ya. Beliau asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada. Apa ini bukan sifat beliau? Termasuk yang kita bahas tadi, bil mu'minina raufun rahimun. Salah satu sifat beliau rauf rahim. Kan sama, Allah juga rauf rahim. Gitu. Sama secara judul, merek, nama, sifat, bukan hakikat. Ya, kalau hakikatnya tentu berbeda. Kita melihat, Allah melihat, sama-sama melihat kan? Tapi penglihatannya tentu berbeda. Kita mendengar, Allah mendengar, sama-sama mendengar kan? Tapi tentu pendengarannya berbeda. Dan begitu seterusnya. Begitu pula Rahim. Adapun Rahman nggak ada. Nggak ada di muka bumi ini orang yang mempunyai sifat Rahman. Kalau nama udah jelas, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, kan nggak boleh pakai nama itu. Kecuali pakai abad, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Aziz, itu boleh.
Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya, mau orang, mau yayasan, mau masjid, mau apapun, sekolah, tidak boleh dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu hanya Allah yang boleh bernama itu. Nah, sekarang yang dibahas sifat. Untuk sifat boleh. Ya tadi Allah mensifati Rasulullah sebagai Rauf, Rahim. Gitu. Rahman enggak ada manusia, enggak ada malaikat, enggak ada jin, enggak ada apapun yang bersifat Ar-Rahman. Kalau bersifat Rahim banyak. Oke. Seandainya, ini seandainya ya. Seandainya ada manusia mempunyai sifat Rahman, dia nggak ada rasa benci barangkali, ya, sebagaimana dia akan berbuat baik kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang jahat. Itu. Dia akan memberi kepada orang yang ahli taat, bahkan kepada pelacur, pemabuk, penjudi akan diberi semua. Kalau ada yang mempunyai sifat Rahman, dia akan senyum kepada siapapun. Dia akan memberikan manfaat kepada siapapun, sebagaimana Allah. Ya, coba itu Yahudi, kita ambil contoh Yahudi ya, yang sedang berbuat zalim sedolim-dolimnya kepada kaum muslimin hari ini. Sudah 40.000 lebih kaum muslimin, terutama wanita dan anak-anak, dibantai oleh Yahudi, ya kan? Itu Yahudi bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, bisa punya ini, punya itu. Yang ngasih siapa coba? Yang ngasih siapa coba? Allah. Yang ngasih bukan iblis, bukan setan, yang ngasih Allah. Sehat-sehat badannya, pinter-pinter, ya kan? Maju persenjataannya, lengkap. Yang ngasih siapa? Atas takdir siapa? Kehendak siapa? Kehendak Allah. Mungkin kita nanya, kok mau-maunya Allah ya? Apa nggak ada gimana ya? Membantai, berbuat dolim kepada kaum muslimin yang ruku, yang sujud. Sementara Yahudi ini nggak ada yang ruku, nggak ada yang sujud, boro-boro baca syahadat, istighfar nggak pernah. Kok Allah ngasih kehidupan, ngasih kesenangan, ngasih kenikmatan, kelezatan kepada Yahudi? Kok mau-maunya Allah ya? Nah, jawabnya apa? Jawabnya karena itulah Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Adakah yang bisa seperti Allah? Enggak mungkin. Hatta Nabi Muhammad SAW. Buktinya, Nabi pernah mengutuk seseorang, satu kaum? Pernah. Berarti Nabi pernah marah. Gitu. Yang dengan marah itu tidak mau memberikan kebaikan, marah. Ya kayak kita marah lah. Kita marah sama seseorang, tersinggung, sakit hati, lalu kita ngasih uang ke dia, kan nggak mungkin. Kita ngasih makanan sama dia, kan nggak mungkin. Allah mungkin, bukan mungkin, udah pasti. Ya, kafir, musyrik, zalim, kurang ajar. Ya Fir'aun lah. Kurang apa kesalahan Fir'aun? Kurang apa dosa Fir'aun? Kurang apa kebejatan Fir'aun? Allah kasih hidup, sehat, nyaman, tentram, kuat. Bahkan mungkin antum pernah dengar, Allah tidak memberikan sakit sedikit pun kepada Fir'aun. Ya. Jadi sepanjang hidupnya itu sehat, fit. Ada riwayat seperti itu, ya. Bahkan pusing, batuk, flu, enggak. Ya.
Ini istidraj. Nah, itu adakah yang bisa seperti Allah Ar-Rahman? Nggak mungkin. Kalau Rahim mungkin, tadi sudah kita bahas. Rahim, Ra'uf mungkin. Seharam-haramnya dosa besar ketika kita memberi nama anak kita, cucu kita, masjid kita, yayasan kita, sekolahan kita dengan Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman haram, yayasan Ar-Rahman, sekolahan Ar-Rahman, atau orang bernama Ar-Rahman tidak boleh. Kalau mau pakai apa tadi? Pakai Abdurrahman, bahkan itu sebaik-baik nama. Abd kan hamba, hambanya Ar-Rahman, ya tepat sekali. Memang kita semua hamba Dia, hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Okay. Nah, ini sedikit tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Wa amma ar-rahimu fahuwa rahmatun khassatun bil mu'minin. Ini dia. Kama fi qawlihi ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Walhamdu a'ammu minas syukr. Sampai di sini selesai ya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Beliau lanjutkan dengan Alhamdulillah Al-Mahmudi bi kulli lisanin Al-Ma'budi fi kulli zaman. Ini masih memuji-muji Allah bahwa alhamdu a'ammu minas syukr lianna syukra yakunu ala al-af'al faqat wa amma alhamdu fayakunu ala awsa'i min zalika ala al-zat wa ala al-asma' wa sifat wal af'al. Beliau membahas perbedaan antara alhamdu dengan asyukru. Beliau mengatakan walhamdu a'ammu minas syukr. Alhamdu itu lebih umum, lebih luas daripada syukur. Karena syukur itu hanya di perbuatan. Syukur itu di perbuatan. Walaupun ada syukur secara lisan, syukur secara hati. Syukur sendiri sudah luas. Alhamdulillah ini, pujian ini lebih luas lagi. Bisakah kita bersyukur dengan hati kita? Bisa, harus bisa. Apa? Orang tidak tahu. Ya namanya hati kan, gak ada yang tahu. Tapi kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Orang gak ada yang tahu. Kalau sholat kan kelihatan tuh, baca Al-Quran kelihatan, sedekah mungkin kelihatan, apalagi tawaf sa'i kelihatan. Ini nggak kelihatan, nyender, diam, tapi dia sedang mendapatkan pahala besar. Gitu. Kenapa? Dia bersyukur kepada Allah di hatinya. Ya Allah, aku puji Engkau ya Allah. Engkau telah berikan nikmat yang luar biasa kepadaku ya Allah. Betul-betul aku tidak menyangka mendapatkan nikmat segini besar. Gitu. Aku tidak menyangka bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Aku tidak menyangka Engkau berikan kepadaku rumah, mobil. Oh, disyukuri betul. Dan itu cukup di hati. Ya, nggak perlu di status, nggak perlu. Ya,
Ya Allah, Engkau berikan nikmat yang luar biasa kepadaku, ditulis di status. Ngapain? Ya, cukup di hati. Allah Maha Tahu. Gitu ya. Lalu kita ingat teman sekelas, teman kuliah, tetangga, teman-teman main, ya, yang apa? Yang jadi kuli bangunan, yang cuman jadi satpam, yang jadi tukang ojek, tukang beca, gitu. Kita ingat mereka, gitu. Jangan diingat-ingat, jangan dilihat-lihat teman kita yang manajer, direktur, pejabat, wali kota, ya akan sulit bagi kita untuk bersyukur, gitu ya. Kan bersyukur itu ada caranya. Salah satunya itu. Ada teman lama kita jadi satpam, kita kunjungi. Rumahnya kecil, ngontrak, kadang nggak kebayar, ya. Kita merasa bersyukur. Jelek-jelek, kecil-kecil punya rumah sendiri, gitu. Punya kendaraan, walaupun tidak mewah, tidak bagus, dia nggak punya apa-apa. Begitu cara kita bersyukur. Coba kalau kita akrabnya sama yang kaya-kaya, sulit untuk bersyukur, sulit, gitu ya. Itu ketika membahas tentang kenikmatan dunia. Adapun membahas tentang ibadah, akhirat, ilmu, agama, lihatlah yang lebih rajin, lebih pintar, lebih beribadah, lebih taat, gitu. Jangan dibalik. Ya. Kita deketi, kita lihat. Saya lihat dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Saya subuh aja sering kesiangan, kadang isya ketinggalan. Bismillah, aku contoh dia. Begitu. Ini ciri-ciri orang yang beruntung. Kemudian setelah dengan hati, dengan lisan. Dengan lisan ini kita bentar-bentar alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kita puji, nikmat Allah itu kita puji. Di depan anak, di depan istri, mungkin teman akrab, ya. Kita puji nikmat Allah itu. Alhamdulillah saya dapat ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Dipuji-puji. Ya. Satu lagi ini yang lebih berat ini. Dengan perbuatan, ya. Kita pergunakan nikmat Allah itu, taruhlah mobil, untuk menambah pahala, untuk ketaatan. Ya, bawa ke masjid, bawa ke majelis ilmu, lebih sering silaturahim ke orang tua, saudara, karena ada kendaraan, gitu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Beliau membawakan surat Al-Isra. Segala sesuatu bertasbih dengan memuji Allah. Wa in min syai'in illa, dengan nafi dan isbat. Tidak ada yang tidak bertasbih. Bagaimana batu, bagaimana pohon, bagaimana air, bagaimana angin, bagaimana matahari, bulan, termasuk ya, bertasbih dengan memuji-muji Allah. Tapi apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak tahu apa cara tasbih mereka seperti apa.
Belum pernah kan kita mendengarkan batu, pohon, rumput, ada suara subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Belum pernah kan? Nggak ada, karena kita nggak tahu. Kalau kita dengar berarti kita tahu dong. Kita tidak tahu. Ya, Rasulullah pernah diberitahu. Ya, Rasulullah pernah diberitahu, mendengar. Kita tidak. Bahkan Rasulullah pernah, ini mukjizat ya, para sahabat ikut dengar, tapi bukan bertasbih, tapi nangis. Ya. Jadi waktu itu Nabi berkhutbah, khutbah Jumat, itu berpegang dengan pohon kurma. Jadi ada pohon kurma sekaligus menjadi tiang masjid. Ya. Karena begitu sederhananya Masjid Nabawi waktu itu, sangat sederhana. Dan memang itu dikehendaki oleh Nabi, bahwa masjid itu usahakan sederhana. Sederhana bukan berarti kotor, sederhana bukan berarti reot, ambruk, membahayakan, bukan. Kuat, beton, tapi sederhana, ya bisa ya. Yang dimaksud tidak usah dengan emas, tidak usah dengan yang berlebihan, marmer yang mahal ya. Tapi kuat, bersih, adem, nyaman, wangi, itu yang dikehendaki dari masjid. Nah, ada seorang wanita datang pada Nabi mengusulkan, ya Rasul, anakku an-najjar, istilah kita mungkin tukang kayu ya. Kalau di kita bikin lemari, bikin kursi, bikin bangku, bikin meja. Jika engkau mau ya Rasul, biar dibuatkan mimbar untuk engkau berkhutbah. Jadi biar agak naik gitu. Nabi ya, dan Nabi memberikan sifat mimbar itu 1, 2, 3. Di anak tangga ketiga inilah Rasulullah berdiri khutbah. Di anak tangga kedua beliau duduk. Dan pernah Rasulullah di atas anak tangga tertinggi ketiga mengimami sholat. Beliau berdiri di situ, rukuk di situ, i'tidal di situ. Begitu sujud beliau turun. Tentu mudah sekali karena tangga begitu ya. Nah, udah jadi mulailah beliau mungkin pertama kali ya khutbah di atas mimbar, tidak berpegangan di pohon kurma itu. Baru beberapa saat, mungkin beberapa menit ya, tiba-tiba ada suara tangisan. Tiba-tiba ada suara tangisan ya, para sahabat dengar seperti tangisan anak kecil, terisak-isak, suara tangisan terisak-isak. Para sahabat nggak tahu dari mana arah suara tangisan. Nabi tahu dari pohon kurma itu yang ditinggalkan oleh Nabi, karena Nabi berkhutbah sudah tidak memegangi pohon kurma itu lagi, sudah pindah ke sini karena sudah ada mimbar. Nah, setelah mendengar isakan tangis si pohon ini, Nabi turun, Nabi memegang, seperti mengelus-elus, seperti orang tua menenangkan anaknya yang sedang menangis, sedang bersedih. Akhirnya diam. Ini luar biasa. Kayak apa mulianya Nabi, solehnya Nabi, ketakwaan Nabi, ilmunya Nabi. Pohon kurma saja menangis, ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka Anas bin Malik mengatakan begini, ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, Madinah diliputi dengan cahaya, terang benderang ya. Ketika Rasulullah wafat, Madinah seolah gelap,
Dan antum insyaallah tahu ya, meninggalnya Rasulullah adalah musibah terbesar yang pernah menimpa kaum muslimin. Tidak ada musibah lebih besar dari meninggalnya Nabi SAW. Ya. Kalau ada waktu, insyaallah kita bahas secara khusus bagaimana detik-detik menjelang wafatnya beliau, sampai keadaan kaum muslimin setelah Nabi wafat dan sebelum dikubur. Sampai Umar seolah menjadi seperti gila, ya, mengangkat pedangnya. Barang siapa yang mengatakan Muhammad Rasulullah meninggal, akan aku tebas lehernya dengan pedangku. Kan gila, ya, hilang ilmunya. Semua orang tahu beliau sudah wafat, udah nggak ada napas, udah dingin, udah nggak ada detak nadi, detak jantung. Ya, anak remaja juga tahu orang mati itu seperti apa. Ya, itulah ya, musibah besar. Untung masih ada Abu Bakar. Panjang nih ceritanya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Jadi terakhir bahwa segala sesuatu itu bertasbih, bertahmid ya. Ini sabda Nabi yang tidak pantas kita ragukan. Kita yakin betul bahwa ini sabda Nabi, betul-betul ucapan Nabi. Hanya itu tadi, kita tidak tahu, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak faham, tidak tahu bagaimana cara tasbih mereka.